Setelah kepergian Martin, Sarah masih nampak terisak di atas ranjangnya. Ia menarik selimutnya lalu menutupi tubuh polosnya. "Maafkan aku," gumamnya. Meski Martin tak pernah mengatakan cinta padanya, tapi ia tahu laki-laki itu sedang cemburu buta. Apa berarti laki-laki itu juga mencintainya? Tapi sejak kapan, bahkan pertemuan mereka terakhir kalinya 8 tahun silam tidak baik-baik saja. Setelah berpikir keras dan tak menemukan jawabannya, ia segera berlalu ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Hingga beberapa hari kemudian, Martin tak terlihat batang hidungnya. Mungkin saja laki-laki itu sedang marah padanya atau sedang mempersiapkan hari pernikahannya atau mungkin sedang sibuk dengan pekerjaannya. Namun yang membuat Sarah lega, Martin masih mengingat putrinya. Laki-laki itu mengirimkan banyak sekali makanan dan nominal uang yang cukup banyak. "Harusnya kamu tidak perlu melakukan ini," gumam Sarah saat melihat notifikasi di ponselnya. Martin baru saja mengirimkan sejumlah uang padanya. Beberapa saat kemudian ketika ia akan menyimpan ponselnya, benda pipi itu kembali berdering. "Halo, selamat pagi," sapanya saat mengangkat panggilannya tersebut. "Halo Nona Maureen, maaf pagi-pagi menghubungimu, apa gaun yang kupesan sudah selesai?" tanya Lucy to the point dari ujung telepon. "Sudah Nona Lucy, setelah anak-anakku pulang dari sekolah. Saya akan segera mengantarnya," sahut Sarah. "Baiklah, terima kasih. Hari pertunanganku dimajukan nanti malam, jadi kalau belum selesai saya akan mengambil gaunnya dari butik lain," ucap Lucy. "Semua gaun yang Anda pesan sudah selesai Nona Lucy," sahut Sarah. Setelah berbincang sebentar dan Lucy memintanya menghadiri acara pertunangannya, mereka segera mengakhiri obrolannya. Sarah nampak menghela napas panjangnya, dadanya terasa sesak saat mengetahui Martin akan segera menikah. Pria itu akan mengadakan pertunangan dahulu lalu beberapa hari setelahnya mereka akan menikah. Semoga ini yang terbaik. Siang harinya setelah semua anak-anaknya pulang dari sekolah, Sarah segera pergi ke kota. Meski seorang desainer, ia nampak berpakaian sederhana dan tidak mencolok. Ia tidak mau menarik perhatian orang lain terutama kaum pria di pesta tersebut, karena fokusnya sekarang hanya untuk anak-anaknya. Sesampainya di kota, Sarah segera menuju hotel di mana pesta akan diadakan. Ia bersyukur tidak harus ke rumah Martin. Entah kenapa ia tidak menyukai rumah tersebut yang terkesan sedikit mengerikan dengan banyak sekali para bodyguard. "Nyonya Sarah, Nona Lucy menyuruh saya mengambil pakaiannya," ucap Matthew saat melihat Sarah baru sampai di hotel. "Silakan." Sarah menyerahkan 2 buah paper bag pada Matthew. "Terima kasih, kami juga sudah menyiapkan kamar hotel bagi tamu dari luar kota. Jadi mari ikut saya," ucap Matthew yang langsung membuat Sarah nampak lega. Tadinya ia bingung harus menunggu acara pertunangan itu di mana karena hari masih sore, ingin check-in hotel tapi sayang dengan uangnya. Lebih baik ia menggunakan uang tersebut untuk keperluan anak-anaknya sekolah. Begitulah Sarah beberapa tahun terakhir ini, ia jarang sekali memperhatikan dirinya sendiri, semua kebutuhan anak-anaknya ia utamakan. "Terima kasih Tuan Matthew," ucap Sarah saat baru sampai kamar hotelnya. "Sama-sama Nyonya, silakan beristirahat," sahut Matthew. Setelah itu ia berlalu pergi. Sarah segera masuk ke dalam kamar hotelnya, saat baru membuka pintunya ia nampak takjub karena kemewahannya. Dirinya yang dulu pernah hidup mewah, tahu jika kamar hotelnya tersebut tipe Presiden Suite dengan harga puluhan juta per malam. "Kamar ini pasti sangat mahal," gumam Sarah, lalu matanya tak sengaja melihat beberapa paper bag di atas ranjangnya. "Milik siapa? Jangan-jangan aku salah masuk kamar?" Sarah nampak bingung saat melihat paper bag tersebut, namun ia segera membaca sebuah not yang berada di sana. "Pakailah gaun ini, saya tidak suka penolakan." Sebuah tulisan tangan di not tersebut. Dilihat dari bahasanya Sarah tahu jika itu pesan dari Martin untuknya. "Selalu saja memaksa," gerutu Sarah sembari menghempaskan tubuhnya di atas ranjang. Kemudian ia mengambil sebuah botol air mineral dari atas nakas, mungkin fasilitas dari hotel pikirnya. Lalu ia segera meminumnya karena tenggorokannya sedari tadi sudah sangat kering. Setelah itu ia merebahkan tubuhnya yang lelah, karena semalaman ia harus menyelesaikan pakaian Lucy dan beberapa pelanggan lainnya.
Beberapa saat kemudian ia tiba-tiba merasa sangat mengantuk dan tak menunggu lama ia sudah terlelap mengarungi mimpinya. Sarah yang sedang bermimpi tiba-tiba meremang saat merasakan sentuhan di tubuhnya. Kenapa ia harus memimpikannya pria itu? Meski saat itu ia kecewa karena Martin selalu meneriakkan nama Helena saat menyentuhnya, pria itu seakan sedang dengan Helena. Mungkin waktu itu karena Martin sedang mabuk dan menganggap dirinya Helena. Tapi kalau sedang mabuk dan tak ingat apa-apa lalu kenapa pria itu bisa langsung menebak jika Mary adalah putrinya? Sampai sekarang Sarah masih bertanya-tanya akan hal itu dan mungkin hanya Martin yang bisa menjawabnya. Tapi ia tidak berniat untuk bertanya. Dalam mimpinya Sarah merasakan seperti waktu itu, hanya saja kali ini ia tidak memberontak. Ia ingin merasakan dicintai dan mencintai meski hanya dalam mimpi, karena setelah ia bangun nanti ia harus menghadapi kenyataan jika pria itu sudah menjadi milik wanita lain. Kini di dalam mimpinya wanita itu merasakan yang sesungguhnya. Aku sangat menginginkanmu, bolehkan aku melakukannya? Nampak terdengar samar-samar suara Martin dalam mimpi Sarah, ia yang juga menginginkan pria itu hanya mengangguk pasrah. Aku mencintaimu. Lirih Martin. Aku juga mencintaimu. Balas Sarah, ia ingin mengekspresikan perasaannya walau hanya dalam mimpi. Karena saat ia kembali pada dunia nyata, ia akan mengubur perasaan itu dalam-dalam. Love you more, ucap Martin. Sarah begitu menikmati mimpinya itu, bahkan ia tak segan membalas hingga membuat laki-laki itu semakin gila dibuatnya. Beberapa saat kemudian Sarah nampak mengerjapkan matanya, ia menatap langit-langit kamarnya dengan setengah sadar. Ternyata hanya mimpi. Gumamnya, setelah itu ia memejamkan matanya lagi. Padahal hanya mimpi tapi ia merasa sangat lelah sekali hingga ia terlelap kembali. 2 jam kemudian, Sarah nampak mengerjapkan matanya kembali. Tubuhnya terasa lebih segar sekarang dan ia akan bersiap untuk menghadiri pesta tersebut. Namun saat akan beranjak bangun, ia nampak terkejut saat merasakan kulit tubuhnya bersentuhan dengan kulit seseorang. Tuan Martin, apa yang sedang Anda lakukan di sini? Pekik Sarah saat melihat pria itu tidur di sampingnya. Jadi apakah tadi bukan mimpi? Beberapa saat sebelumnya. Apa dia sudah berada di kamar? Tanya Martin saat Matthew masuk ke dalam ruang kerjanya, ia nampak sibuk dengan berkas-berkas di tangannya. Sudah Tuan, saya menyuruh beliau untuk beristirahat. Sahut Matthew. Apa kamu sudah melakukan apa yang kuperintahkan tadi? Tanya Martin lagi. Sudah Tuan, sahut Matthew. Bagus. Martin nampak tersenyum puas dengan hasil kerja asistennya tersebut, kemudian ia mengambil sesuatu dari dalam laci meja kerjanya. Lalu bagaimana dengan Nona Lucy, Tuan? Kali ini Matthew yang bertanya. Martin yang sedang memainkan senjata api di tangannya langsung menatap asistennya tersebut. Memang ada apa dengannya? Ucapnya kemudian. Bagaimana kalau Nona Lucy mengetahui hubungan Anda dengan Nyonya Sarah? Tanya Matthew khawatir. Saya tidak peduli. Sahut Martin, kemudian ia bangkit dari duduknya seraya menyelipkan senjata apinya tersebut ke dalam jasnya. Oh ya, panggil Anne untuk membereskan meja ini. Imbuhnya lagi, kemudian ia berlalu meninggalkan ruangannya. Anne adalah sekretarisnya. Matthew yang menatap punggung bosnya itu, nampak mendesah pelan. Dari dulu pria itu tidak pernah berubah, tidak berperasaan batin Matthew. Sore itu Martin mengendarai mobilnya menuju hotel tempatnya bertunangan nanti malam. Saat di tengah perjalanan ia melihat sebuah mobil mengikutinya. Awalnya Martin menganggap biasa tapi semakin lama mobil itu meresahkannya karena mulai memepetnya atau lebih tepatnya akan menabraknya. Sial, kamu mau bermain-main denganku? Martin nampak menyeringai seraya melihat mobil di belakangnya dari kaca spion depannya. Setelah itu dengan cepat ia membanting setirnya ke arah tepi jalan hingga mobil yang mengikutinya tadi tak berhasil menabraknya. Tapi mereka sepertinya belum menyerah. Saat mereka hendak menghadangnya, Martin langsung menembak roda mobil belakang mereka hingga mobil tersebut berhenti mendadak dan Martin langsung membanting setirnya ke arah lainnya. Dan saat salah satu orang di dalam mobil tersebut mengarahkan senjata api padanya, dengan cepat Martin melesatkan pelurunya hingga membuat orang tersebut terpekik saat senjata yang dipegangnya terlempar jauh dan tangannya langsung berlumuran darah. Yure Dollar Hitman.
Teriak Martin ketika melewati mobil mereka, kemudian ia mulai melajukan mobilnya kembali. Martin terlihat biasa seakan tak terjadi apa-apa. Hal seperti ini memang sering ia hadapi saat rival bisnisnya tak menyukainya. Namun ia takkan membuat masalah sebelum mereka melakukannya duluan. Sesampainya di hotel, Martin segera berlalu ke kamarnya. Sebuah kamar yang sangat luas yang akhir-akhir ini sering ia tempati saat tak ada waktu untuk pulang. Karena hotel ini terletak tak begitu jauh dari kantornya, lagi pula ia juga mempunyai beberapa saham di hotel tersebut, jadi mendapatkan fasilitas lebih itu sudah menjadi haknya. Saat membuka pintu, ia disuguhkan pemandangan seorang wanita yang tengah tertidur pulas di atas ranjang empuknya. Saking pulasnya hingga tak mendengar kedatangannya, tentu saja sangat pulas karena wanita itu sudah meminum minuman yang sudah Matthew berikan obat tidur dosis rendah dan dicampur dengan obat lainnya yang tentunya akan membuat wanita itu bereaksi jika ia menyentuhnya. Martin segera berlalu ke kamar mandi, seharian bekerja membuat tubuhnya terasa lengket. Setelah membersihkan dirinya, ia segera keluar dengan handuk kecil melilit di pinggangnya. Tanpa berganti pakaian terlebih dahulu, ia segera mendekati Sarah lalu mengecup keningnya. Mengusap pipinya dengan lembut, lalu mencuri kecupan di bibirnya hingga membuat wanita itu bereaksi dengan membalasnya. Martin nampak tersenyum puas. Setelah itu ia sudah tak bisa mengendalikan dirinya dan berlanjut ke hal lainnya yang memang sudah ia rencanakan sebelumnya. Menghadapi Sarah yang keras kepala, ia terpaksa melakukan cara licik. Meniduri wanita itu lalu membuatnya hamil. Dengan begitu mau tidak mau Sarah akan menerimanya. Ia tidak peduli Sarah mencintainya atau tidak, ia sudah cukup lama menunggunya dan setelah bertemu ia harus memilikinya. Setelah memuaskan dahaganya yang ia pendam selama bertahun-tahun, kini Martin nampak merebahkan tubuhnya di samping wanita itu. Mengecup kening Sarah dengan sayang lalu mengusap lembut perutnya, berharap benih yang ia tinggalkan di dalam rahim wanita itu akan segera membuahkan hasil. Tak berapa lama kemudian ia ikut terlelap dengan raut wajah puasnya. 2 jam kemudian, Sarah nampak mengerjapkan matanya kembali. Namun saat akan beranjak bangun, ia terkejut ketika merasakan kulit tubuhnya bersentuhan dengan kulit seseorang. Tuan Martin, apa yang sedang Anda lakukan di sini?" Pekik Sarah saat melihat pria itu tidur di sampingnya dengan tubuh setengah polos. "Tidurlah, aku masih mengantuk." Martin menarik tubuh Sarah yang hendak menjauh kembali ke dalam pelukannya, kemudian ia terlelap lagi. "Jadi ini bukan mimpi?" Sarah nampak memeriksa seluruh tubuhnya yang memang benar-benar polos, bahkan miliknya di bawah sana masih terasa berkedut. Sekali lagi Sarah mengingat-ingat bagaimana kejadian dalam mimpinya bahkan sebelum ia terlelap tidur tadi. "Tidak, ini bukan mimpi," rutuk Sarah. "Tuan Martin bangun, bisa-bisanya kamu tidur setelah memperkos asterisku." Protes Sarah seraya berusaha melepaskan dirinya dari dekapan Martin. "Diamlah sayang, apa kamu mau kita mengulangnya lagi? Sepertinya satu ronde belum membuatmu puas," ujar Martin yang masih bergeming di tempatnya, matanya terpejam seakan rasa mengantuk masih menggelayutinya. "Apa? Dasar mesum," gerutu Sarah. Kemudian ia berusaha lagi keluar dari dalam dekapan pria itu, ia harus membuat laki-laki itu bangun dan menjelaskan semuanya. "Tuan Martin bangun, kamu harus menjelaskan semuanya. Berani-beraninya kamu memperkos asterisku," teriak Sarah dengan emosi seraya memukuli dan mendorong pria itu agar menjauh. "Sayang, kalau kamu mau lagi jangan barbar seperti ini. Cukup bilang saja dan dengan senang hati aku akan memberikannya," ucap Martin seraya memegang kedua tangan Sarah yang sedari tadi memukulinya. Ibu 6 anak ini benar-benar tenaganya sangat kuat. Sembari memegangi kedua tangan Sarah, Martin nampak mengumpulkan kesadarannya yang masih terasa sangat mengantuk. "Apa? Dia bilang apa tadi?" Sarah nampak melebarkan matanya saat mendengar perkataan gila Martin. Siapa yang menginginkannya, dasar laki-laki tak tahu malu, pikirnya. "Aku mengatakan jika kamu mau, bilang saja. Aku sudah siap," ucap Martin, kemudian ia membawa paksa sebelah tangan Sarah ke arah miliknya yang kembali menegang setelah wanita itu bergerak tak karuan tadi. "Kamu jangan gila." Dengan tenaga ekstra Sarah langsung menarik tangannya kembali, kemudian segera beranjak dari ranjangnya dengan membawa selimut untuk menutupi tubuh polosnya. "Sial *N, dasar pria sinting," gerutu Sarah.
Sedangkan Martin nampak tertawa puas saat melihat tingkah konyol Sarah, apalagi melihat pipi kemerahan wanita itu hingga membuatnya ingin menariknya lagi ke atas ranjangnya dan mengungkungnya sampai besok pagi. "Sekarang jelaskan, kenapa kamu melakukan ini semua padaku?" tanya Sarah setelah ia menutup seluruh tubuhnya hingga kepala dengan selimutnya. "Menjelaskan apa?" Martin nampak menaikkan sebelah alisnya, benar-benar membuat Sarah naik pitam dengan tampang tak berdosanya. "Kenapa kamu tega memperkos Asterisku?" hardik Sarah lagi. "Memperkos Asterismu? Apa aku tidak salah dengar?" Martin nampak tersenyum meledek menatap wanitanya itu, benar-benar menyebalkan batin Sarah. "Tentu saja kamu memperkos Asterisku, tadi sebelum tidur aku berpakaian lengkap dan sekarang." Sarah nampak tak sanggup melanjutkan perkataannya. "Jika aku memang memperkos Asterismu, aku siap bertanggung jawab, kita bisa menikah sekarang juga, tapi sebelum kamu menuduh lebih baik kamu lihat dulu video itu." Martin nampak menyalakan televisi dan memperlihatkan bagaimana mereka tadi bercinta. "Apa? Jadi kamu merekamnya? Dasar sial Asteris N." Sarah langsung mendekati Martin lalu memukulinya secara membabi buta, tak peduli laki-laki itu hidup atau mati nantinya. Martin nampak terkekeh saat badan kurus tak bertenaga itu memukuli tubuh kekarnya secara membabi buta. Bukannya sakit, justru rasa gemas menyelinap hatinya. Dengan sekali tarikan Martin membawa Sarah ke dalam pangkuannya, memegang kedua tangannya dengan erat hingga membuat wanita itu tak berdaya. "Tonton baik-baik, apa aku ada memperkos Asterismu?" ucapnya kemudian. Sarah yang terjebak dalam dekapannya, mau tak mau menonton video tak senonoh itu. Wanita itu nampak bersemu merah saat melihat dirinya sendiri begitu menikmati. "Ah dasar, bisa-bisanya aku melakukan itu semua. Apa ini efek lama tak disentuh?" Sarah nampak merutuki dirinya sendiri. Apa seperti itu yang disebut memperk Asteris sah? Sepertinya berhubungan di dalam mimpi itu kurang memuaskan. Bagaimana kalau kita melakukannya lagi sekarang, pasti akan lebih nikmat. Ledek Martin yang langsung membuat Sarah bersungut-sungut. "Kau, apa memiliki satu wanita saja tidak cukup bagimu?" balas Sarah dengan sinis. "Tentu saja cukup," sahut Martin. "Mempunyai dua wanita akan sangat merepotkan," imbuhnya lagi. "Kalau memang cukup, lalu kenapa masih menggodaku? Bukannya kamu sudah mempunyai Lucy, bahkan sebentar lagi kalian akan bertunangan?" rutuk Sarah. "Kalau kamu mau, kamu yang akan menjadi pengantinku malam ini," sahut Martin dengan enteng hingga membuat Sarah melebarkan matanya. "Lalu Lucy?" ucap Sarah tak percaya. "Tentu saja aku akan membatalkan pertunanganku dengannya," sahut Martin. Sarah nampak menghela napas panjangnya. Begitu mudah laki-laki itu mengatakan hal itu, tidakkah ia memikirkan bagaimana perasaan Lucy? "Aku tidak mau menikah denganmu. Aku tidak mau menikah dengan pria yang dengan mudahnya mengganti pasangan seperti mengganti pakaian," tolak Sarah kemudian. "Aku tidak pernah melakukan itu," sahut Martin. "Ceka, tidak pernah melakukannya? Jelas-jelas kamu dulu mengkhianati Helena dengan memperk Asteris saku berkali-kali. Apa Anda lupa, Tuan Martin yang terhormat?" sarkas Sarah dengan menatap tajam Martin. "Aku tidak pernah mengkhianatinya, dia mengizinkanku," sahut Martin tanpa perasaan bersalah. "Apa? Kamu sedang membual ya? Mana ada wanita di dunia ini mengizinkan kekasihnya meniduri wanita lain?" Ingin rasanya Sarah memukul wajah pria itu kalau saja kedua tangannya tak dipegangi. "Sejak Helena divonis sakit, kami tidak pernah melakukannya lagi, dan karena itu ia mengizinkanku melakukannya dengan wanita lain asalkan tidak memakai perasaan," sahut Martin jujur. "Dan kamu melakukannya?" Sarah nampak tersenyum sinis. "Awalnya aku tidak mau, tapi semenjak kamu membuka pakaianmu di hadapanku kala itu, kenapa aku tidak melakukannya saja denganmu? Toh waktu itu aku sangat membencimu dan aku yakin aku tidak akan pernah jatuh cinta padamu," sahut Martin. "Tapi aku lupa jika cinta dan benci itu jaraknya sangat tipis, di saat rasa benci itu menguasai otak dan hatiku. Tanpa kusadari perasaan cinta juga mulai merasuk hingga mengikis kebencian itu," imbuhnya lagi dengan lirih namun murni dari hatinya paling dalam. "Ceka, apa kamu sedang belajar jadi pujangga?" ejek Sarah. "Terserah kamu percaya atau tidak," sahut Martin pasrah.
Bagaimana aku bisa percaya dengan perkataanmu? Bahkan dulu saat tinggal di hutan aku pernah mendengar kalian melakukannya dengan hebat padahal waktu itu Helena sedang sakit kan? Tukas Sarah. Apa kamu cemburu waktu itu? Bukannya mencari alasan, Martin justru membalasnya dengan sebuah pertanyaan. Enggak. Sahut Sarah tegas, padahal waktu itu ia cemburu. Tapi ia tidak akan mengakuinya karena itu hanya akan membuat pria itu besar kepala. Sudah kukatakan aku tidak pernah melakukannya dengan Helena bahkan jauh sebelum aku membawamu ke sana. Tukas Martin meyakinkan. Lalu waktu itu apa? Bahkan hewan di hutan saja panas mendengar suara kalian. Cibir Sarah dengan geram. Hewan atau kamu? Goda Martin dengan menahan senyumnya. Apa? Dasar mesum. Rutuk Sarah. Martin nampak terkekeh, kemudian ia menyentil kening Sarah pelan tapi sukses membuat wanita itu meringis. Sakit tahu. Keluhnya, ingin rasanya membalas tapi apa daya tangannya masih dipegang erat oleh pria itu. Makanya jangan menuduh sembarangan, Helena waktu itu hanya melakukannya dengan cara lain. Ucap Martin. Bukan urusanku, jadi sekarang lepaskan aku. Kamu harus bersiap-siap bukan? Sarah mencoba mengingat pria itu. Aku akan bersiap-siap jika kamu juga bersiap-siap. Sahut Martin. Aku akan datang terlambat. Ucap Sarah. Kamu akan datang bersamaku, karena kita akan menikah malam ini. Tegas Martin yang langsung membuat Sarah melotot menatapnya. Kamu sudah gila. Hardiknya tak percaya. Aku memang gila karena mencintaimu. Sahut Martin dengan menatap lekat wanita di pangkuannya itu. Sayangnya aku tidak percaya. Rutuk Sarah. Kamu percaya atau tidak itu terserah kamu, karena cinta itu dirasakan bukan dijelaskan. Lalu bagaimana dengan Lucy? Kamu mempermainkan perasaannya. Dia sangat mencintaimu, dia selalu bangga saat menceritakanmu. Sarah mengingat bagaimana Lucy bercerita jika ia begitu mencintai Martin. Tapi aku tidak pernah mencintainya. Sahut Martin. Kalau kamu tidak mencintainya, kenapa kamu mau menikahinya? Cibir Sarah dengan kesal. Aku melakukannya karena Helena, dia memintaku untuk menjaga Lucy dan menikahinya. Ya sudah nikahi saja dia. Tapi Helena juga menyuruhku menikahimu. Sahut Martin dengan menaikkan sebelah alisnya. Jadi kamu mau menikah dengan dua wanita? Dasar Sin Eng. Sarah nampak kesal. Aku hanya akan menikahimu. Tegas Martin. Tapi aku tidak mau menikah denganmu, jadi sekarang lepaskan aku. Pinta Sarah. Kenapa kamu tidak mau menikah denganku? Apa kamu tidak mencintaiku? Tanya Martin dengan menatap lekat wanita itu. Tidak, aku tidak mencintaimu. Dusta Sarah, mungkin ini lebih baik. Sungguh Sarah tidak ingin menghancurkan kebahagiaan Lucy. Wanita itu terlihat sangat mencintai Martin. Mendengar perkataan Sarah, Martin nampak mengendurkan genggaman tangannya hingga membuat wanita itu langsung melepaskan dirinya lalu beranjak dari pangkuannya. Apa, katakan sekali lagi. Ucap Martin masih tak percaya. Aku tidak mencintaimu Tuan Martin. Sahut Sarah dengan tegas hingga membuat Martin nampak kecewa. Sebelumnya ia mengira Sarah juga mempunyai perasaan yang sama seperti dirinya. Tapi bagaimana kalau kamu hamil? Terus kenapa kalau aku hamil, nyatanya dulu aku baik-baik saja tanpamu? Sarkas Sarah. Martin nampak mengepalkan tangannya, ia tidak menyukai Sarah yang kuat dan mandiri seperti saat ini. Ia ingin Sarah yang selalu bergantung padanya, namun waktu telah mengubah wanita itu. Baiklah, jika itu membuatmu puas. Aku akan menikah dengan Lucy. Ujar Martin, setelah itu ia meraih kaosnya kemudian berlalu pergi dengan membanting pintu dengan keras. Maafkan aku. Sarah nampak melihat kepergian Martin dengan dada sesak, ia memang mencintainya, tapi ia juga tidak mau melukai wanita lain yang sudah lama menemani pria itu. Beberapa saat kemudian acara pertunangan dimulai, banyak sekali tamu yang hadir di sana. Selama ini Sarah tidak mengetahui bagaimana kehidupan Martin. Bahkan saat masih menjadi tangan kanan sang ayah dulu, wanita itu tak begitu peduli padanya. Namun saat melihat bagaimana para tamu yang diundang malam ini, Sarah yakin Martin bukan orang sembarangan. Laki-laki itu begitu sulit ditebak, kadang sangat mengerikan. Kadang juga sangat lembut dan konyol.
Sedangkan Martin yang hendak tukar cincin dengan Lucy, nampak menatap Sarah dengan amarah. Wanita itu telah menolaknya padahal ia sudah melakukan berbagai cara. Sepertinya selama ini cintanya hanya bertepuk sebelah tangan, wanita itu justru menyuruhnya untuk menikahi Lucy padahal jelas-jelas ia lebih memilih dia. Cium, cium. Teriak beberapa tamu undangan saat Martin dan Lucy baru saja bertukar cincin pertunangan. Martin yang mencuri pandang ke arah Sarah, nampak tersenyum sinis. Ini kan yang kamu mau? Martin langsung mendekatkan wajahnya lalu mengecup Lucy, hanya sebuah kecupan namun itu sukses membuat dada Sarah terasa sesak. Kemudian ia langsung memalingkan wajahnya dan menjauh dari kerumunan para tamu. Aku kira aku akan baik-baik saja, ternyata sesakit ini melihat orang yang kucintai mencium wanita lain. Sarah nampak mengalihkan pikirannya dengan mengambil segelas minuman yang ditawarkan oleh para pelayan. Namun saat ia mengulurkan tangannya untuk mengambil, sebuah tangan kekar juga nampak mengambil minuman tersebut hingga kini tangan keduanya saling bersentuhan. Maaf, silakan Anda duluan. Ucap Sarah pada seorang pria yang kini nampak tersenyum padanya. Lady first. Sahut pria itu seraya memberikan segelas minuman tersebut pada Sarah. Terima kasih. Sahut Sarah menerima minumannya. Kemudian pria itu mengulurkan tangannya. Raymond. Ucapnya memperkenalkan diri. Sarah nampak terkejut, namun saat melirik Martin yang tak berpaling menatapnya. Sarah langsung membalas jabat tangan Raymond. Mau Ren? Sahut Sarah dengan tersenyum ramah dan itu sukses membuat Martin terbakar cemburu.